Salam, selamat berjumpa kembali keluarga damai yang terkasih pada Samas edisi 14 Juli 2025 pada hari Senin ini. Saya akan memberikan judul Samas ini dengan sebuah pertanyaan refleksi kita, yaitu apa yang kita harapkan dari sesama kita. Renungan ini ingin mengajak kita semua untuk memposisikan diri sebagai seorang pendidik. Siapapun kita, baik sebagai orang tua, anggota jemaat, profesional, atau pebisnis, pasti pernah mempunyai pengalaman membantu atau mengajari orang lain. Disadari atau tidak, saat kita membantu orang lain, kita pasti menaruh harapan. Dan harapan itulah yang menjadi proses kita untuk mengajari orang lain. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur karena kami diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu untuk mengerti tentang apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Amin. Saya akan melandaskan renungan kita dari Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Konteks dalam khotbah di bukit dari Matius 5 sampai dengan 7, ayat ini menjadi sebuah klimaks dari bagian khotbah di bukit yang membahas hubungan dengan sesama manusia. Terutama setelah membahas hubungan dengan Allah, sikap hati, dan sebelum peringatan tentang jalan yang sempit. Yesus sedang menginterpretasikan ulang hukum Taurat secara lebih radikal, menekankan motivasi hati dan kasih, bukan hanya kepatuhan lahiriah. Matius 7 ayat yang ke-12 menjadi ringkasan praktis dari etika hubungan antar manusia. Ayat ini meminta kita berpikir dari perspektif orang lain dan melakukan pertukaran peran secara imajinatif. Sebelum bertindak terhadap orang lain, kita diminta bertanya kepada diri kita sendiri. Jika aku ada di posisi orang itu, perlakuan seperti apa yang aku harapkan? Apa yang akan membuatku merasa dihargai, dikasihi, diperlakukan adil, atau ditolong? Bahkan Yesus bukan sekedar berbicara tentang cara memperlakukan orang lain. Seperti jangan perlakukan orang lain seperti yang tidak kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Kalimat berikutnya juga sangat penting. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya, lakukanlah seperti yang engkau harapkan. Ini adalah tentang pemberian contoh atau role modeling tentang perbuatan-perbuatan kita pada orang lain. Atau kita harus mengintrospeksi diri sebelum kita mengharapkan sesuatu dari orang lain. Jemaat yang terkasih, dalam dunia pendidikan ada ungkapan seperti ini. Good teacher is explaining, better teachers is questioning, and best teacher is inspiring. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan, guru yang baik itu menjelaskan, guru yang lebih baik adalah bertanya, dan guru yang terbaik adalah memberikan inspirasi.
Mengapa bertanya dan memberikan inspirasi dianggap lebih baik? Bahkan memberikan inspirasi dianggap paling baik. Padahal kebanyakan dari kita saat mengajari orang lain itu dengan cara menjelaskan. Salah satu jawabannya adalah karena mengajar yang baik adalah dengan cara memberi kesempatan kepada orang yang diajar untuk berpikir kritis dan memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dirinya. Jadi belajar bukan sekedar menerima penjelasan. Belajar adalah suatu proses untuk mengambil sebuah keputusan dari apa yang mereka pelajari. Mendidik dalam bahasa Latin adalah educare, artinya membawa keluar atau memimpin keluar. Jadi bukan mengisi atau memberi. Mendidik adalah mengeluarkan potensi yang sudah ada dalam diri seseorang. Kalau kita mendidik anak kita, kita berharap agar potensi anak kita bertumbuh dan berkembang. Dia keluar dari ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Mendidik bukan berharap dan memaksa anak menjadi seperti kita. Sebaliknya, menaruh harapan agar mereka dapat menjadi diri mereka sendiri. Empati pada kondisi dan kesulitan serta kebutuhan mereka menjadi keharusan bagi seorang pendidik. Tuhan sudah menanam benih baik dalam diri seorang manusia. Tugas pendidik adalah menyiram agar benih kebaikan itu bisa tumbuh dan mereka mampu memaknai hidup mereka sendiri. Matius 7 ayat yang ke-12 menyarankan agar para pendidik berada di pihak yang dididik dan tidak memaksakan kemauan mereka kepada peserta didik. Bahkan dengan tegas ayat tersebut minta agar kita evaluasi diri dulu. Kalau kita tidak suka melakukan sesuatu, jangan paksa orang lain melakukannya. Menjadi contoh buat diri sendiri adalah penting sebelum menjadi contoh buat orang lain. Refleksi dan evaluasi diri sebelum kita memperlakukan orang lain menjadi faktor penting bagi kita yang ingin terlibat dalam proses mendidik. Tanggung jawab seorang pendidik bukan membuat orang lain menjadi seperti kita, melainkan membuat orang lain menjadi lebih dihargai oleh masyarakat karena kemampuan dan martabatnya. Jadi, tugas utama pendidik adalah membuat kemampuan orang lain bertumbuh dan membuat mereka menjadi lebih berharga. Menjadi lebih berharga adalah keinginan universal bagi setiap orang. Prinsip ini berlaku untuk setiap orang tanpa memandang status agama, suku, atau hubungan pribadi. Kalau kita ditanya, siapa sesama kita sekarang dalam proses dunia pendidikan? Mau tidak mau kita akan mengatakan, siapapun yang butuh untuk dihargai. Apa harapan kita saat kita berperan sebagai pendidik? Kita berharap agar orang yang kita didik menjadi lebih berharga. Berharga di depan Tuhan dan berharga di depan sesamanya. Mari kita tolak cara mendidik yang tidak menghargai orang lain. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas ajaran-Mu agar kami lebih peduli tentang cara memperlakukan orang lain. Engkau telah melibatkan kami semua dalam proses mendidik sesama kami. Saat kami di rumah tangga, saat bekerja, saat berjemaat.
Mampukan kami agar kami bisa memperlakukan sesama kami, agar mereka menjadi lebih berharga di depan Tuhan dan juga di depan sesama. Kiranya Engkau menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.